Langkah dari keterbatasan. Rudi lahir di sebuah desa kecil di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah, sebuah tempat yang sejuk, asri, namun jauh dari kemajuan. Di sana, kehidupan berjalan sederhana. Setiap pagi orang-orang berangkat ke sawah, dan setiap sore anak-anak berlarian di jalan tanah yang berdebu. Di tengah kehidupan yang tenang itu, Rudi tumbuh sebagai anak sulung dari 3 bersaudara dalam keluarga yang serba kekurangan. Ayahnya seorang buruh tani yang bekerja di lahan milik orang lain. Setiap hari, dari subuh hingga senja, ayahnya menunduk di bawah panas matahari, memegang cangkul dan harapan. Sementara ibunya duduk di pojok rumah bambu, menjahit baju pesanan tetangga dengan penerangan lampu minyak kecil. Kadang, hasil jahitan itu tak seberapa, hanya cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana. Tapi mereka tak pernah mengeluh. Rudi kecil tumbuh dengan kebiasaan menahan lapar dan menunda keinginan. Ia sering berjalan kaki sejauh 3 kilometer ke sekolah SD satu-satunya di desanya. Sepatu lusuh yang ia pakai sudah beberapa kali disambung dengan tambalan kain oleh ibunya. Setiap kali hujan turun, ia menenteng sepatunya dan berjalan nyeker agar tak basah. Namun meski sederhana, ia adalah anak yang haus belajar. Rudi suka membaca, meski buku yang dimilikinya hanya beberapa. Ia sering meminjam buku dari teman, atau membaca koran bekas yang dijadikan pembungkus gorengan. Ia punya mimpi sederhana. Suatu hari, ia ingin jadi orang yang bisa membantu orang lain, meski ia belum tahu bagaimana caranya. Namun kehidupan seringkali tak memberi banyak pilihan. Ketika Rudi naik ke kelas 5 SD, ayahnya jatuh sakit. Penghasilan keluarga menurun drastis, dan ibunya harus menanggung beban rumah tangga sendirian. Seragam Rudi mulai sempit, buku-bukunya habis, dan uang saku tak lagi ada. Hingga suatu hari, ibunya menatap Rudi dengan mata berkaca-kaca. "Rud, kayaknya kamu harus berhenti sekolah dulu, Nak. Ibu nggak sanggup bayar iuran bulan ini." Rudi terdiam lama. Dadanya sesak. Ia tahu ibunya tak punya pilihan lain. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengangguk pelan. Sejak hari itu, langkah kakinya bukan lagi menuju sekolah, melainkan menuju sawah bersama ayahnya. Hari-harinya berubah. Ia bangun sebelum matahari terbit, membawa cangkul, dan ikut mencangkul tanah berlumpur. Tangan kecilnya mulai kapalan, kulitnya menggelap terbakar matahari. Tapi di balik kerasnya pekerjaan itu, ada semangat yang terus menyala. "Kalau saya nggak bisa sekolah, berarti saya harus belajar dari hidup," pikirnya. Setiap kali beristirahat di pematang sawah, Rudi memperhatikan bagaimana ayahnya bekerja. Ia belajar tentang ketekunan, tentang arti kerja keras tanpa pamrih. Ia juga belajar bahwa kemiskinan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Namun rasa perih tetap ada. Setiap pagi, ia melihat teman-temannya berjalan ke sekolah dengan seragam putih merah, tertawa sambil membawa buku di tangan. Dari kejauhan, Rudi hanya bisa memandangi mereka. Kadang, ia menunduk dan berpura-pura sibuk menyiangi rumput agar tak terlihat sedih. "Kalau saya punya uang, saya bakal sekolah lagi," bisiknya suatu sore. Tapi nasib belum berpihak padanya. Tahun demi tahun berlalu, dan Rudi semakin terbiasa hidup sebagai pekerja kasar. Meski begitu, ia tidak membiarkan pikirannya berhenti berkembang. Ia sering bertanya kepada orang-orang yang lebih berpengalaman di pasar tentang harga gabah, tentang jual beli, bahkan tentang mesin penggiling padi. Ia senang belajar hal-hal baru, meski tanpa guru dan tanpa kelas. Ibunya sering berkata, "Ruth, kamu ini beda dari anak-anak lain. Kamu suka mikir. Ibu yakin, suatu hari kamu bakal berhasil, meski sekarang kita susah." Ucapan itu menjadi bahan bakar semangat Rudi. Ia menyimpannya dalam hati, menjadikannya kompas untuk berjalan meski dalam gelap. Saat sore tiba, setelah semua pekerjaan di sawah selesai, Rudi sering duduk di pinggir jalan desa sambil menatap langit oranye di atas gunung. Di saat itulah, pikirannya melayang jauh. Ia membayangkan punya pekerjaan sendiri, punya tempat usaha, atau bahkan bisa membantu orang tuanya keluar dari kemiskinan. "Saya memang gak punya ijazah," gumamnya pelan, "tapi saya punya mimpi. Dan mimpi itu harus saya kejar dengan cara saya sendiri." Malam-malamnya sering dihabiskan dengan memikirkan cara untuk mengubah hidup. Ia memperhatikan para pedagang di pasar setiap kali mengantar hasil panen.
Ia melihat bagaimana orang yang rajin dan jujur selalu dipercaya pembeli. Dari situlah ia mulai memahami bahwa keberhasilan tak hanya soal sekolah, tapi soal kepercayaan dan kerja keras. Beberapa tahun kemudian, ketika ia menginjak usia remaja, Rudy merasa waktunya untuk keluar dari zona aman. Desa ini terlalu kecil untuk mimpinya. Ia ingin mencoba peruntungan di kota, meski tanpa bekal apapun selain tekad dan doa ibunya. Suatu pagi, dengan tas kecil berisi 2 setel baju, Rudy berpamitan kepada orang tuanya. Ibunya menatapnya sambil menahan tangis. "Jaga diri baik-baik, nak. Jangan lupa salat dan jangan sombong kalau nanti sukses," katanya dengan suara parau. Rudy mengangguk, mencium tangan ibunya dengan hormat, lalu melangkah pergi di antara kabut pagi desa yang perlahan menipis. Ia tidak tahu apa yang menantinya di kota. Ia tidak tahu di mana akan tidur malam itu. Tapi satu hal pasti, ia tak ingin menyerah pada takdir. Karena bagi Rudy, ijazah mungkin tidak ia miliki, tapi mimpi dan keyakinan adalah harta yang tak ternilai. Langkah kecilnya meninggalkan desa itu bukan sekadar perjalanan mencari kerja. Itu adalah langkah pertama menuju perubahan besar dalam hidupnya. Langkah dari keterbatasan menuju harapan. Dari pemulung ke penjual barang bekas. Usia Rudy baru menginjak 17 tahun ketika ia memutuskan meninggalkan desanya. Hanya dengan uang hasil menabung selama beberapa bulan dari membantu ayah di sawah, ia berangkat menuju sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Tak ada bekal ijazah, tak ada surat lamaran, bahkan tak ada saudara di sana. Yang ia bawa hanyalah tekad untuk mengubah nasib dan doa dari ibunya. Kota itu terasa asing, bising, ramai, dan penuh manusia yang berlalu lalang tanpa sempat menoleh. Bagi Rudy, semua tampak besar dan menakutkan. Di hari-hari pertama, ia tidur di emperan toko dan makan dari sisa nasi bungkus yang diberi orang. Namun ia tidak menyerah. Ia mulai mencari pekerjaan apa saja. Membantu tukang parkir, mencuci piring di warung, hingga memanggul barang di pasar. Pekerjaan datang dan pergi, tapi semangatnya tak pernah padam. Ia tahu, tidak ada jalan mudah bagi orang tanpa pendidikan dan tanpa koneksi. Setiap malam, Rudy memandangi langit kota dari bawah jembatan tempat ia sering berteduh. "Suatu hari," katanya dalam hati, "aku juga ingin hidup lebih baik dari ini." Suatu pagi, ketika membantu membersihkan halaman warung, ia memperhatikan seorang pemulung yang lewat. Pria itu mendorong gerobak berisi tumpukan botol plastik dan kardus bekas. Dalam sekejap, muncul ide di kepala Rudy. Kalau dia bisa dapat uang dari barang buangan, kenapa aku tidak bisa? Sejak hari itu, Rudy mulai mencoba menjadi pemulung. Ia mencari karung goni bekas di pasar dan meminjam sepeda tua dari tetangganya di kontrakan. Setiap pagi, ia berkeliling ke ganggang dan tempat sampah mencari barang bekas. Botol plastik, besi tua, kertas, dan kaleng. Panas terik bukan halangan, hujan pun tak membuatnya berhenti. Ia belajar mengenali mana barang yang masih bisa dijual dan mana yang benar-benar tak berguna. Awalnya, penghasilannya sangat kecil, hanya cukup untuk makan 1 kali sehari dan menabung 1.000–2.000 rupiah. Tapi Rudy tak peduli. Ia lebih bangga mengandalkan tangannya sendiri daripada meminta belas kasihan orang lain. Yang penting halal, katanya setiap kali ditanya. Ia mulai menjual hasil pulungannya ke pengepul setiap minggu. Pengepul itu, seorang pria tua bernama Pak Darto, melihat kesungguhan Rudy dan mulai memberinya sedikit banyak nasihat tentang cara memilah dan menjual barang bekas. "Kamu ini anak rajin," kata Pak Darto suatu hari, "kalau kamu tekun, kamu bisa punya tempat sendiri nanti." Ucapan itu menyalakan api kecil dalam hati Rudy. Ia mulai bekerja lebih giat, bahkan mencari barang hingga larut malam. Dari botol plastik dan besi tua yang ia kumpulkan, sedikit demi sedikit uangnya terkumpul. Ia mulai bisa menyewa kamar kecil di belakang pasar, meski hanya cukup untuk tidur dan menaruh karung. Tapi bagi Rudy, itu sudah kemewahan. Suatu hari, ketika sedang mengumpulkan barang di pinggiran kota, Rudy menemukan sebuah televisi rusak yang dibuang di tumpukan sampah. Ia memperhatikannya lama. "Sayang banget, barang begini dibuang," gumamnya. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat televisi itu ke sepedanya dan membawanya pulang. Malam itu, ia menatap televisi rusak itu lama. Di benaknya muncul rasa ingin tahu yang besar. Ia tak punya alat, tak punya keahlian,
tapi keinginan untuk belajar begitu kuat. Ia mulai membuka bagian belakang televisi dengan obeng pinjaman, memperhatikan kabel, baut, dan papan sirkuit di dalamnya. Malam pertama, ia gagal total. Televisi itu justru tak menyala sama sekali. Malam kedua, ia coba lagi sambil membaca buku bekas elektronik yang ia beli murah di pasar loak. Di malam ketiga, setelah berjam-jam mencoba menyambung kabel dan mengganti sekring, tiba-tiba layar televisi itu menyala dengan suara klik kecil. Cahaya biru dari layar itu memenuhi kamarnya yang gelap. Rudy tertegun. Ia memandangi hasil kerjanya sambil menahan air mata. Di wajahnya muncul senyum lebar. Bukan karena televisinya menyala, tapi karena ia berhasil membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa belajar tanpa sekolah. Kalau saya bisa memperbaiki satu barang, ujarnya pelan, berarti saya bisa belajar memperbaiki hidup saya sendiri. Sejak malam itu, cara pandang Rudy terhadap dunia berubah. Ia tidak lagi melihat sampah hanya sebagai barang bekas, melainkan peluang. Ia mulai memperhatikan setiap benda yang ia temukan, jam rusak, kipas angin tua, radio tak berfungsi. Ia mengumpulkannya, mempelajarinya, dan mencoba memperbaikinya satu persatu. Beberapa minggu kemudian, seorang tukang bakso yang mengenalnya datang membawa kipas angin rusak. "Ruth, kamu bisa benerin ini enggak?" tanyanya. Rudy tersenyum ragu tapi menerima tantangan itu. 2 hari kemudian, kipas itu berputar lagi. Tukang bakso itu senang dan memberinya uang Rp5.000, lebih besar dari hasil memulung seharian. Dari situ, kabar mulai menyebar di sekitar pasar. Orang-orang datang membawa setrika, blender, bahkan televisi kecil untuk diperbaiki. Rudy mulai dikenal sebagai anak kampung yang bisa benerin barang. Ia bangga, tapi juga rendah hati. Ia tahu ini baru langkah kecil dari perjalanan panjang yang masih ia jalani. Kini, setiap kali melihat tumpukan barang bekas di jalan, Rudy tidak lagi merasa sedih. Justru di sanalah ia melihat harapan. Ia sadar, hidupnya seperti barang-barang itu, pernah dianggap tidak berguna, tapi masih punya nilai kalau diperbaiki dan dimanfaatkan dengan baik. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu menatap televisi pertamanya yang dulu ia perbaiki sendiri. Meski kini sudah tidak terlalu bagus gambarnya, televisi itu menjadi simbol perubahan. Ia mengingatkan Rudy pada malam-malam gelap penuh kerja keras dan keyakinan bahwa ilmu bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat sampah sekalipun. Peluang di tengah kegigihan. Setelah berhasil menyalakan televisi bekas yang dulu ia temukan di tumpukan sampah, semangat Rudy seolah menyala lebih terang daripada cahaya layar itu sendiri. Sejak hari itu, setiap kali melihat barang rusak, ia tak lagi melihat sampah, melainkan peluang untuk belajar. Rudy mulai menekuni dunia elektronik dengan cara otodidak. Ia membeli buku-buku bekas tentang dasar listrik dan perbaikan alat rumah tangga di pasar loak. Halamannya sudah kuning, beberapa bahkan sobek, tapi baginya buku-buku itu seperti harta karun. Malam-malamnya diisi dengan membaca dan mencoba mempraktikkan teori yang baru ia pahami. Ia juga sering berdiri diam di pinggir jalan, memperhatikan tukang servis yang sedang bekerja di kios kecil. Kadang ia bertanya hal-hal sederhana, seperti cara mengganti kabel atau memperbaiki setrika yang mati total. Namun tak jarang, ia mendapat tatapan sinis. "Kamu siapa? Mau belajar servis? Lihat aja dulu, jangan ganggu," kata salah satu tukang servis suatu kali. Rudy hanya tersenyum. Ia tahu, dunia tidak selalu ramah bagi orang yang berpenampilan lusuh dan tanpa ijazah. Tapi ia juga tahu, rasa ingin tahu dan kerja keras tak bisa dihentikan oleh pandangan orang lain. Ia terus belajar dari jarak jauh, mengamati, meniru, lalu mencoba sendiri di kamar kontrakan kecilnya. Setiap kegagalan menjadi guru. Kadang kipas yang ia perbaiki malah terbakar, kadang televisi tak menyala sama sekali. Tapi ia tidak menyerah. Ia menulis semua kesalahan di buku catatan kecil yang ia buat sendiri. Di halaman pertama buku itu, ia menulis satu kalimat besar. "Setiap gagal adalah pelajaran, bukan alasan berhenti." Perlahan tapi pasti, hasil kerjanya mulai terlihat. Barang-barang yang dulu ia perbaiki tidak lagi rusak setelah beberapa hari, melainkan bertahan lama. Pelanggan-pelanggan pertama yang dulu hanya mencoba karena penasaran, kini mulai percaya. Mereka menceritakan keahlian Rudy kepada tetangga dan teman-teman mereka.
Coba aja ke Rudi, murah tapi rapi hasilnya. Begitu kata orang-orang. Kabar baik menyebar cepat di kampung pada tempat ia tinggal. Rudi pun mulai mendapat lebih banyak pesanan. Ada yang membawa kipas angin mati total, ada yang membawa setrika korslet, bahkan televisi tabung yang sudah dianggap tak bisa diselamatkan. Ia menerima semuanya tanpa menolak. Kadang ia menghabiskan waktu sampai tengah malam hanya untuk memperbaiki satu alat. Tapi setiap kali berhasil, senyum bangga muncul di wajahnya. Uang servis yang ia dapatkan tidak seberapa, kadang hanya 10.000 atau 20.000 rupiah per barang. Namun dari situlah, perlahan ia menabung. Ia tidak membeli pakaian baru, tidak makan di warung mahal. Semua uang ia sisihkan untuk satu tujuan, membuka tempat servis miliknya sendiri. Beberapa bulan kemudian, mimpinya mulai terwujud. Dari hasil kerja keras dan tabungan yang ia kumpulkan, Rudi menyewa sebidang tempat kecil di pinggir jalan, tak jauh dari pasar. Tempat itu dulunya adalah warung kosong, berdinding papan dan beratap seng. Tapi bagi Rudi, tempat itu terasa seperti istana kecil. Dengan tangan sendiri, ia mengecat dindingnya, merapikan meja bekas dari kayu palet, dan menggantung papan sederhana bertuliskan. Servis elektronik Rudi, murah, cepat, jujur. Tulisan itu dibuat dari papan kayu bekas peti buah, ditulis dengan cat hitam yang ia beli dari toko bangunan sisa uang servis minggu lalu. Tapi papan sederhana itu memiliki arti besar. Ia bukan sekadar papan nama, melainkan simbol kerja keras dan kebanggaan diri. Hari pertama membuka kios, Rudi hanya duduk di bangkunya, menatap jalanan yang ramai. Tidak ada pelanggan datang. Tapi ia tidak kecewa. Ia tahu, kepercayaan tidak datang dalam sehari. Maka ia terus menunggu dengan sabar sambil memperbaiki barang-barang miliknya sendiri untuk mengisi waktu. Beberapa hari kemudian, seorang ibu datang membawa rich cooker rusak. "Mas Rudi ya?" Katanya bisa benerin apa aja, katanya. Rudi tersenyum, "Insya Allah, Bu. Saya coba dulu, ya." 3 jam kemudian, rich cooker itu menyala kembali. Ibu itu senang, membayar jasa Rudi, dan berjanji akan merekomendasikannya ke tetangga lain. Sejak saat itu, pelanggan Rudi mulai berdatangan satu persatu. Dari pagi sampai malam, kiosnya tidak pernah benar-benar sepi. Suara obeng, solder, dan radio yang ia uji coba menjadi musik harian yang menandakan usahanya berjalan. Dalam hitungan bulan, penghasilannya meningkat. Ia mulai bisa makan dengan layak, bahkan mengirim uang ke kampung untuk membantu ibunya. Yang lebih penting lagi, Rudi merasakan harga diri yang tumbuh dari kerja keras sendiri. Ia tidak lagi disebut pemulung, tapi tukang servis. Di sela-sela kesibukannya, Rudi sering merenung. Ia teringat masa-masa memungut botol plastik dan tidur di bawah jembatan. Semua itu terasa jauh, tapi juga menjadi bagian penting dari dirinya. "Kalau waktu itu saya menyerah, mungkin saya masih di jalanan," katanya pelan suatu malam. Ia juga mulai membantu anak-anak muda di sekitar tempat tinggalnya yang ingin belajar. Beberapa di antaranya datang hanya untuk melihat, tapi Rudi tak pelit ilmu. "Kalau kamu mau serius, sini, saya ajarin," katanya sambil tersenyum. Ia percaya, ilmu harus dibagi, karena dulu ia pun belajar dari orang yang tak sengaja memberinya kesempatan. Kini, setiap kali ia melihat papan kayu bertuliskan nama kiosnya, Rudi selalu teringat satu hal. Peluang sering datang dalam bentuk yang tak menarik. Kadang, peluang itu tersembunyi di balik kesulitan, dalam tumpukan barang rusak, atau bahkan di balik pandangan meremehkan orang lain. Tapi bagi mereka yang tekun dan jujur, peluang sekecil apapun bisa tumbuh menjadi pintu rezeki yang besar. Dari kios kecil di pinggir jalan itu, perjalanan baru Rudi dimulai. Ia belum tahu kemana hidup akan membawanya selanjutnya. Namun satu hal ia yakini, selama ada niat baik dan kemauan belajar, tidak ada batas untuk bermimpi, bahkan tanpa ijazah sekalipun. Dari kios ke toko, waktu berjalan cepat. Tanpa terasa, 3 tahun telah berlalu sejak Rudi membuka kios kecil bertuliskan, "Servis elektronik Rudi, murah, cepat, jujur." Kios sederhana di pinggir jalan itu kini telah berubah menjadi tempat yang selalu ramai setiap hari. Suara solder, obeng, dan kipas angin yang diuji coba berpadu menjadi irama keseharian yang akrab di telinga warga sekitar.
Ketekunan dan kejujuran Rudi mulai berbuah manis. Ia tidak hanya dikenal sebagai tukang servis, tapi juga orang yang bisa dipercaya. Setiap pelanggan yang datang selalu dilayani dengan sabar. Jika barang mereka ternyata tidak bisa diperbaiki, Rudi jujur mengatakan apa adanya dan hanya meminta ongkos seikhlasnya. Yang penting rezeki berkah, bukan banyak, katanya setiap kali ada yang memuji kejujurannya. Namun Rudi bukan tipe orang yang cepat puas. Ia tahu, hidup tidak boleh berhenti di satu titik. Dari hasil servis, ia mulai menyisihkan sebagian uang untuk membeli suku cadang dan peralatan listrik. Awalnya, ia hanya menjual kabel, sakelar, dan bola lampu. Tapi lama-kelamaan, pembelinya semakin banyak. Orang-orang yang datang untuk servis mulai sekalian membeli kebutuhan listrik rumah mereka di kios Rudi. Perlahan-lahan, kios kecilnya tumbuh menjadi toko mini elektronik. Di rak kayu sederhana, tersusun rapi berbagai barang. Solder, stop kontak, obeng, bahkan speaker dan kipas angin baru. Nama, Rudi Elektronik, mulai dikenal luas, terutama di kalangan warga sekitar pasar. Yang membuat Rudi semakin bangga, kini ia tidak bekerja sendirian lagi. Ia mulai mempekerjakan dua anak muda dari desanya, Jono dan Wawan, yang datang ke kota mencari pekerjaan. Rudi melihat semangat mereka yang sama seperti dirinya dulu. Polos, miskin, tapi penuh harapan. Suatu sore, ketika mereka sedang menata stok barang di toko, Rudi menatap mereka dan berkata, "Saya dulu nggak punya kesempatan sekolah. Tapi saya mau kasih kesempatan buat orang lain belajar dari pengalaman." Kedua anak itu menunduk hormat. Mereka tahu, bekerja dengan Rudi bukan sekadar soal uang, tapi tentang belajar hidup, tentang kejujuran, tanggung jawab, dan semangat pantang menyerah. Toko kecil itu terus berkembang, dan pelanggan datang dari berbagai daerah. Banyak dari mereka adalah pelanggan lama yang dulu mempercayakan barang rusak kepada Rudi. Ada pula pelanggan baru yang mendengar kabar dari mulut ke mulut. Dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal, dan Rudi berhasil membangunnya tanpa promosi mewah. Suatu hari, datanglah seorang pria parubaya bernama Pak Anton, seorang pengusaha toko alat listrik besar di kota lain. Ia mendengar reputasi Rudi dari rekan bisnisnya dan memutuskan untuk berkunjung langsung. Setelah berbincang lama, Pak Anton tertarik dengan cara Rudi bekerja. Sederhana, tapi penuh dedikasi dan disiplin. "Mas Rudi," kata Pak Anton, "saya punya ide. Gimana kalau kita kerja sama? Saya butuh orang jujur buat bantu distribusi barang ke beberapa daerah. Saya lihat, Mas punya potensi besar." Rudi terdiam. Tawaran itu seperti mimpi. Ia memang sudah berhasil mengelola toko kecilnya, tapi mengurus pasokan antar daerah adalah hal yang belum pernah ia lakukan. Ia takut gagal. Ia ingat masa lalunya, anak kampung tanpa ijazah, pemulung yang dulu mengais botol bekas di jalanan. "Apa saya sanggup?" pikirnya. Namun, di saat ragu itu, ia teringat kata-kata ibunya dulu. "Kalau kamu takut gagal, kamu nggak akan pernah tahu seberapa kuat kamu sebenarnya." Akhirnya, Rudi memberanikan diri. Ia menerima tawaran itu, meski dengan banyak kekhawatiran. Ia mulai belajar dari nol, membuat catatan keuangan, mengatur stok barang, mengelola pegawai, dan belajar tentang distribusi. Ia bahkan membeli buku akuntansi bekas untuk memahami cara mencatat laba dan rugi dengan benar. Malam-malamnya kembali diisi dengan belajar dan mencatat angka-angka di buku besar. Tidak semua berjalan mulus. Di awal kerjasama, Rudi sempat salah menghitung stok hingga mengirim barang yang tidak sesuai pesanan. Tapi ia segera mengakui kesalahannya dan memperbaikinya tanpa banyak alasan. Kejujurannya membuat Pak Anton semakin percaya. "Mas Rudi ini beda," kata Pak Anton kepada koleganya. "Dia nggak cuma kerja, tapi punya hati." Dalam waktu 2 tahun, hasil kerja keras itu mulai terlihat. Toko Rudi semakin ramai, pengirimannya meluas ke beberapa kota di Jawa Tengah, dan omsetnya meningkat tajam. Ia mampu memperkerjakan lebih banyak orang, bukan hanya dari desanya, tapi juga warga sekitar yang membutuhkan pekerjaan. Tahun demi tahun berlalu, dan Rudi Elektronik berubah menjadi bisnis besar. Dalam waktu 5 tahun, ia membuka 3 cabang toko di kota berbeda. Ia membeli sebuah rumah sederhana untuk keluarganya, dan 1 kendaraan pribadi untuk mengantarkan barang. Bagi Rudi,
Itu bukan sekadar pencapaian materi, tapi simbol perubahan hidup yang ia raih dengan tangan sendiri. Kadang, ketika duduk di teras rumahnya yang baru, Rudy suka termenung. Ia menatap papan besar bertuliskan Rudy Elektronik. Jujur, cepat, terpercaya yang kini berdiri di depan tokonya. Dari papan kecil yang dulu ia lukis sendiri di kayu bekas, kini namanya terpampang megah di papan reklame besar. Ia teringat masa lalu, karung goni di pundak, malam-malam lapar tanpa makan, ejekan orang yang meremehkan. Semua itu seperti film lama yang terus berputar dalam ingatannya. Tapi alih-alih membuatnya sombong, kenangan itu membuatnya semakin rendah hati. Dulu saya nggak punya apa-apa, katanya suatu hari kepada Jono. Sekarang, yang saya punya bukan cuma toko, tapi kesempatan buat bantu orang lain. Bagi Rudy, kesuksesan sejati bukan diukur dari besar toko atau tebalnya dompet, tapi dari seberapa banyak manfaat yang bisa ia berikan. Dan setiap kali ia menutup toko di sore hari, menatap sinar matahari terakhir yang jatuh di papan nama usahanya, ia tahu satu hal dengan pasti. Semua ini tidak datang dari keberuntungan, melainkan dari ketekunan, kejujuran, dan keyakinan untuk terus belajar, meski tanpa ijazah sekalipun. Kembali untuk mengangkat yang lain. Kesuksesan seringkali membuat orang lupa dari mana mereka berasal. Namun bagi Rudy, setiap pencapaian justru menjadi pengingat dari perjalanan panjang yang pernah ia tempuh, dari anak desa yang tak tamat SD, pemulung di jalanan, hingga pemilik toko elektronik besar dengan cabang di beberapa kota. Kini, hidupnya jauh lebih baik. Ia memiliki rumah sendiri, kendaraan pribadi, dan karyawan yang setia. Tapi di tengah kenyamanan itu, ada satu hal yang tak pernah hilang dari pikirannya, kampung halaman. Suatu pagi, di sela kesibukan mengurus toko, Rudy duduk di ruang belakang sambil memandangi foto tua, potret dirinya kecil bersama ayah dan ibu di depan rumah bambu yang sudah reot. Tatapan matanya kosong tapi hangat. Di balik kesuksesan yang ia raih, ia tahu bahwa akar hidupnya masih tertanam kuat di tanah desa tempat ia tumbuh. Kalau bukan karena desa itu, saya nggak akan jadi seperti sekarang, bisiknya pelan. Beberapa minggu kemudian, Rudy memutuskan untuk pulang. Ia membawa sedikit bingkisan, tapi lebih dari itu, ia membawa niat besar untuk memberi arti pada kesuksesan. Perjalanannya melewati jalan berliku di lereng Gunung Slamet, diselimuti kabut pagi yang menenangkan. Semua tampak sama seperti dulu, tapi entah kenapa, suasananya terasa berbeda. Ia tak lagi datang sebagai anak yang meninggalkan kampung, melainkan sebagai seseorang yang kembali untuk mengangkat yang tertinggal. Setibanya di desa, Rudy disambut dengan wajah-wajah ramah yang dulu pernah bersamanya di masa kecil. Anak-anak berlari di jalanan tanah, para petani menyapa, dan beberapa tetangga lama datang menyalaminya. Mereka bangga, tapi Rudy justru merasa rendah hati. Saya cuma sedikit lebih beruntung, katanya sambil tersenyum. Beberapa hari di kampung membuat Rudy merenung lebih dalam. Ia melihat banyak anak muda yang putus sekolah, seperti dirinya dulu. Ada yang membantu orang tua di sawah, ada yang menganggur, dan ada pula yang pergi ke kota tanpa arah. Hatinya terenyuh. Ia tahu betul rasanya kehilangan kesempatan belajar. Maka, ia mulai berpikir, kalau saya dulu bisa belajar dari pengalaman, kenapa mereka tidak? Dari situlah, ide sederhana muncul, membuka pelatihan gratis bagi anak-anak muda di desanya untuk belajar memperbaiki barang elektronik. Ia menyulap gudang kecil di rumah orang tuanya menjadi bengkel belajar. Dengan peralatan seadanya, ia mulai mengajar beberapa anak desa. Awalnya hanya 3 orang. Lalu bertambah menjadi 5, 10, dan akhirnya belasan. Setiap sore, suara tawa dan bunyi obeng bergema dari bengkel kecil itu. Rudy mengajari mereka dasar-dasar perbaikan alat rumah tangga, mulai dari setrika, kipas angin, sampai radio. Tapi bukan hanya soal teknik, Rudy juga menanamkan nilai-nilai hidup yang ia pegang sejak dulu. Kejujuran, kerja keras, dan tidak malu belajar dari kegagalan. Kalau kamu nggak bisa lanjut sekolah, jangan malu, katanya suatu sore sambil memperbaiki kabel kipas. Dunia masih punya banyak cara buat kamu belajar. Sekolah itu penting, tapi semangat belajar jauh lebih penting. Saya ini buktinya. Anak-anak muda itu mendengarkan dengan mata berbinar. Mereka melihat Rudy bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai sosok yang memahami perjuangan mereka. Ia bukan guru dari buku, tapi guru dari pengalaman.
Dan itu justru membuat pelajaran terasa nyata. Rudy tidak berhenti di situ. Ia mulai memberikan bantuan modal kecil bagi mereka yang ingin membuka bengkel sendiri. Ia percaya bahwa memberi kail jauh lebih baik daripada memberi ikan. "Kamu nggak perlu besar dulu," katanya kepada salah satu muridnya, "yang penting mulai. Dari kecil, tapi jujur dan sungguh-sungguh." Beberapa tahun berlalu, dan hasil kerja keras itu mulai terlihat. Banyak dari mantan murid Rudy kini memiliki bengkel sendiri di berbagai daerah. Ada yang membuka kios kecil di pinggir jalan, ada yang melayani servis rumahan, bahkan ada yang membuka toko seperti Rudy dulu. Setiap kali mereka mendapat pelanggan baru, mereka selalu menyebut nama Rudy dengan bangga. "Saya dulu belajar dari Pak Rudy," kata mereka dengan senyum lebar. Desa tempat Rudy dilahirkan pun mulai berubah. Anak-anak muda yang dulu menganggur kini punya penghasilan. Perekonomian perlahan bergerak, dan semangat baru tumbuh di setiap sudut kampung. Semua itu berawal dari niat seorang mantan pemulung yang ingin berbagi ilmu. Suatu sore, ketika pelatihan selesai, salah satu peserta mendekat dan berkata lirih, "Pak Rudy, saya pengin kayak Bapak. Sukses tapi nggak lupa asal." Rudy tersenyum, menepuk bahu anak itu, lalu berkata, "Sukses itu bukan berarti kaya. Sukses itu kalau kamu bisa bikin hidupmu berguna buat orang lain." Kalimat itu terpatri di benak semua muridnya. Mereka tahu, yang membuat Rudy dihormati bukan karena besar tokonya atau banyak uangnya, tapi ketulusan hatinya untuk membantu tanpa pamrih. Kini, setiap kali ia pulang ke desa, suasana bengkel pelatihannya selalu ramai. Anak-anak muda belajar dengan semangat, sementara Rudy berjalan di antara mereka, memberi arahan dengan senyum lembut. Ia merasa hidupnya kini lebih bermakna daripada saat pertama kali membuka toko besar. Karena sesungguhnya, kebahagiaan terbesar adalah ketika kita bisa membuat orang lain ikut bangkit. Sore itu, Rudy menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik Gunung Slamet. Angin sejuk berhembus membawa aroma sawah dan suara tawa para muridnya. Di hatinya, ia berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan. Dulu saya diajarkan untuk bertahan. Sekarang, saya diajarkan untuk memberi." Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi satu hal pasti, ia telah kembali, bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk mengangkat yang lain. Tak punya ijazah, tapi punya mimpi. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Langit di atas kota kecil tempat Rudy Elektronik berdiri berwarna keemasan. Di depan tokonya, Rudy duduk di kursi kayu sambil menatap papan besar bertuliskan namanya. Rudy Elektronik murah, cepat, jujur. Tulisan itu kini bukan sekadar nama usaha, tapi simbol dari perjalanan panjang seorang lelaki yang pernah dianggap tak punya masa depan karena tidak punya ijazah. Angin sore berhembus lembut. Suara kendaraan lewat bersahut-sahutan, dan aroma kopi dari warung seberang menguar menambah kehangatan suasana. Di tengah kesibukan pelanggan yang keluar masuk toko, datang seorang pria muda berjaket abu-abu membawa kamera dan buku catatan. Ia memperkenalkan diri sebagai wartawan dari sebuah majalah lokal. "Selamat sore, Pak Rudy. Saya datang untuk menulis kisah hidup Bapak. Banyak orang bilang, Bapak ini inspirasi bagi anak muda yang putus sekolah," katanya dengan nada hormat. Rudy tersenyum, matanya menyipit karena cahaya senja yang lembut. "Wah, saya cuma orang biasa, Mas. Cuma kebetulan gak mau menyerah," jawabnya merendah. Wartawan itu tertawa kecil. "Tapi kisah Bapak luar biasa. Saya ingin tahu, bagaimana Bapak bisa sukses tanpa ijazah?" Rudy terdiam sejenak. Ia menatap jauh ke arah jalan, seperti sedang menembus waktu dan kembali ke masa lalunya. Masa ketika ia masih menjadi anak kecil yang berhenti sekolah karena tak mampu membeli seragam, masa ketika ia jadi pemulung di kota, mengais rezeki dari barang bekas. Semua kenangan itu berputar seperti film dalam pikirannya. Lalu, dengan senyum lembut, ia berkata pelan, "Karena saya punya mimpi. Dan saya nggak pernah berhenti berusaha sampai mimpi itu jadi kenyataan." Wartawan itu menatap kagum. Rudy melanjutkan dengan suara bergetar namun tegas. "Saya tahu, ijazah itu penting. Tapi kalau nggak punya, bukan berarti hidup kita berhenti. Yang paling penting itu kemauan untuk terus belajar. Belajar dari kegagalan, dari orang lain, dari kehidupan."
Ia terdiam sejenak, menatap jemarinya yang kasar dan penuh bekas luka bakar solder. Setiap goresan itu adalah saksi perjuangan bertahun-tahun. Saya dulu sering gagal. Lanjutnya, kabel meledak, alat rusak, pelanggan marah. Tapi setiap kali jatuh, saya belajar. Saya perbaiki. Hidup juga gitu, Mas. Kalau rusak, ya diperbaiki. Bukan dibuang. Wartawan itu tersenyum, mencatat setiap kata. Wajahnya menunjukkan rasa hormat yang tulus. Ia tahu, di hadapannya bukan hanya seorang pengusaha, tapi seorang pejuang kehidupan. Tak lama kemudian, beberapa anak muda datang ke toko membawa kipas angin dan speaker rusak. Mereka adalah murid-murid Rudi, anak-anak dari pelatihan yang ia buka di desanya dulu. Mereka menunduk hormat, lalu dengan sigap mulai bekerja di bengkel belakang. Rudi menatap mereka dengan bangga. Sekarang saya nggak cuma memperbaiki barang, katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Saya juga bantu memperbaiki harapan orang-orang yang hampir menyerah. Karena saya tahu rasanya jadi orang yang diremehkan. Wartawan itu mengangguk. Jadi sekarang Bapak juga seorang guru, ya? Rudi tertawa kecil. Kalau guru itu artinya orang yang ngajarin hal baik, mungkin iya. Tapi saya nggak ngajarin teori, saya cuma ngajarin cara bertahan hidup. Mereka berbincang lama. Setiap kalimat Rudi seperti memiliki daya yang menghangatkan hati, sederhana tapi penuh makna. Ia bukan berbicara tentang strategi bisnis atau keuntungan besar, melainkan tentang nilai-nilai yang ia pegang, kejujuran, kerja keras, dan rasa syukur. Di sela-sela percakapan, seorang pelanggan tua datang dan berkata dengan logat Jawa yang kental. Pak Rudi iki wong apik. Mas, nek dandani ora mung ala tesing didandani, tapi ati pelanggane yo eso seneng maneh. Waktu Rudi memperbaiki, bukan cuma barangnya yang sembuh, tapi hati pelanggannya juga ikut tenang. Rudi hanya tersenyum malu, menunduk sedikit. Bagi dirinya, pujian bukan tujuan, tapi tanda bahwa usahanya berarti bagi orang lain. Ketika matahari hampir tenggelam, wartawan itu meminta izin untuk melihat-lihat bagian dalam toko. Di dinding belakang, ia melihat sebuah bingkai kayu sederhana. Di dalamnya tertulis dengan catatan tangan yang mulai pudar. Ilmu bisa dicari, gelar bisa hilang, tapi mimpi dan tekad akan selalu hidup. Tulisan itu dibuat Rudi bertahun-tahun lalu, saat pertama kali membuka kios kecil di pinggir jalan. Ia menulisnya di selembar kertas karton bekas, menempelnya dengan isolasi bening, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah melupakan arti kalimat itu. Ketika wartawan membaca kalimat tersebut keras-keras, Rudi tersenyum lebar. Itu semboyan hidup saya, Mas. Dulu waktu saya nggak punya apa-apa, cuma itu yang saya pegang. Sekarang pun, meski sudah punya toko, saya tetap percaya. Selama masih punya mimpi, hidup pasti punya arah. Langit mulai gelap. Lampu toko menyala, memantulkan cahaya hangat ke jalanan yang mulai sepi. Wartawan itu menutup buku catatannya, lalu menjabat tangan Rudi dengan hormat. Terima kasih, Pak. Cerita Bapak akan menginspirasi banyak orang. Rudi mengangguk pelan. Kalau bisa membuat satu orang saja berani bermimpi lagi, berarti hidup saya nggak sia-sia. Malam itu, setelah toko tutup, Rudi duduk sendirian di kursi depan toko. Ia menatap papan nama yang kini bersinar di terpa cahaya lampu. Di dadanya terasa hangat, bukan karena kesuksesan, tapi karena rasa damai yang datang dari mengetahui bahwa ia telah mengubah hidup, bukan hanya miliknya sendiri, tapi juga milik banyak orang. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum pada langit malam yang bertabur bintang. Saya memang gak punya ijazah, gumamnya lirih, tapi saya punya mimpi, dan mimpi itu ternyata cukup untuk membuat hidup saya berarti. Dan di dinding tokonya, kutipan sederhana itu terus tergantung, menjadi pengingat bagi siapapun yang datang. Ilmu bisa dicari, gelar bisa hilang, tapi mimpi dan tekad akan selalu hidup.